Cerita ini terjadi pada salah satu anak di daerah Pekalongan yang sedang bermain petak umpet. Sebut saja Karyo. Karyo biasa bermain dengan teman-temannya di depan rumah Pak Doyo. Karyo tipe orang yang kendel, atau bisa disebut juga pemberani, dan arogan. Saking kendelnya, dia pernah bersembunyi di makam yang angker, tempat di mana dikuburnya para korban pesugihan atau para pelaku pesugihan. Untuk desanya mungkin berbatasan dengan daerah Pemalang. Desa itu diapit oleh sawah yang sangat luas. Konon, Desa M, tempat para pelaku pesugihan, sering meneror Desa W dengan mengganggu anak-anak kecil. Karyo ini berada di Desa W. Dan memang faktanya, Desa W lebih maju dibandingkan dengan Desa M. Kok bisa? Karena rata-rata hasil pertaniannya selalu berhasil, ternak juga. Juga sebagai tempat transit para pendatang yang akan melanjutkan ke daerah Batang atau Pekalongan Utara. Karyo bermain dengan temannya yang kala itu berjumlah 5 orang. Padahal orang tuanya telah memperingatkan untuk tidak bermain setelah azan maghrib. Aja mulih malih, turu nang jaba, ucap Bu Cici, ibunda Karyo. Karyo hanya tertawa dan berlari tanpa memikirkan ada bahaya yang akan mengancamnya. Sopo sing jaga? Tanya Karyo. Adit, yo ngumpet. Adit berjaga. Dia menutup matanya dan berhitung hingga 50. Sandarannya adalah tembok rumah Pak Dodo. Karyo, Rohim, Sastro, dan Rusman bersembunyi. Namun mereka berpencar ketika berada di belakang rumah Pak Dodo. Kok yakin bakal ngumpet nang kene? Tanya Rohim. Pimen maning, sing penting aja keweruhan, ucap Sastro. Mereka bingung. Sedangkan hitungan sudah mencapai 30. Karyo dan yang lainnya masih belum tahu tempat bersembunyi mana yang cocok untuk mereka. Aku nang kandangan karo Rohim. Karyo karo Rusman nang ngendi? Karyo langsung berlari menuju pohon salak yang tumbuh liar di dekat kandang. Yuk, arep nang ngendi? Engko disit, tanya Rusman. Man, jagane cakiye, ucap Rohim. Rusman berlari mengejar Karyo yang sudah bersembunyi. Entah mereka tahu atau tidak, orang tua dari mereka mencari-cari ke sana kemari. Tampaknya teror pocong ireng itu akan segera dimulai. Pak, Karyo urung mulih, ucap Bu Cici. Nang ngendi? Tanya Pak Subhan. Omahe Pak Dodo. Susul saiki. Sementara itu Adit mencari mereka yang sedang bersembunyi. Duh, nang ngendi yo? Nang buri ndean, ucapnya. Adit mendengar suara hentakan kaki di kandang kambing. Pikirnya ada orang yang bersembunyi di situ. Adit mendekati secara perlahan. Langkah kakinya dipelankan. Dia menghindari menginjakan kaki di ranting kering, dedaunan dan juga bekas botol-botol yang berserakan. Begitu Adit telah berada di bibir pintu kandang, dia mendapati 2 orang yang sedang menundukkan kepala. Opo ra mambu ngumpet nang kene? Adit berlari ke arah depan rumah Pak Dodo sembari berteriak. Apel! Sastro dan Rohim telah ketahuan. Kini menyisakan Karyo dan Rusman. Halah, kegampangan yo, ucap Sastro. Goleki loro malih, sambung Rohim. Dengan perasaan bangga,
Adit mencari Karyo dan Rusman di sekitaran kandang. Iki kabeh gegaramu, Dul. Kowe kang jaluk ngumpet nang kandang. Kesal Sastro. Lah, kok aku? Jebule kowe kang marani mono disitan no. Ucap Rohim. Sastro dan Rohim saling menyalahkan. Mereka tidak mau mendapat giliran untuk berjaga bila nanti akan ada pengacakan ulang memilih penjaga baru. Dari kejauhan, Sastro melihat Pak Subhan dan Bu Cici sedang membawa lentera. Mereka tampak buru-buru. Nang, Teriaknya. Sastro dan Rohim segera berdiri dan menyambut kedatangan Pak Subhan serta Bu Cici. Nang, Karyo nang endi? Sastro dan Rohim saling gugup. Mereka berdua seperti terpojokan ketika pertanyaan itu dilontarkan kepadanya. Sementara itu, Adit mendapati sesuatu di pohon salak yang berdekatan dengan kandang kambing itu. Oh, nang kono. Adit melakukan hal yang sama. Dia berjalan dengan pelan dan menghindari dedaunan serta ranting kering. Rusman dan Karyo masih bertahan di tempat itu. Mereka tak tahu bahwa pohon salak itu merupakan awal kemunculan pocong ireng yang pernah diketahui oleh warga sebelumnya. Man, ake lamuk, ucap Karyo. Metu bayu, ajak Rusman. Karyo hanya menepak tangannya untuk menangkap nyamuk. Namun dia merasakan ada endusan nafas yang sangat berat. Bau busuk seperti daging terbakar tercium. Mambu apa iki, Man? Rusman merasakan hal yang sama. Mereka berdua bersamaan menatap ke belakang. Ketika dilihat, ternyata pocong ireng. Rusman berlari meninggalkan Karyo. Sedangkan Karyo hanya terdiam menatap wajah buruk pocong itu. Ampun, ucap Karyo. Rusman yang keluar dari tempat ia bersembunyi mengagetkan Adit. Kamu kenapa teriak-teriak? Ucap Adit. Anak pocong ireng. Lah, Karyo ndi? Lah, tadi di belakang. Rusman bingung. Dia berlari ke arah depan rumah Pak Dodo. Adit menyusul Rusman dari belakang. Dia juga tak ada pikiran untuk menyelamatkan Karyo. Teriakan Rusman membuat Pak Subhan dan Bu Cici bertanya-tanya. Nang, ono apa? Tanya Pak Subhan. Pocong ireng. Lah, Karyo nang endi? Karyo tak tinggal, aku wedi. Loh, ditinggal nang endi? Tanya Pak Subhan. Witan salak. Pak Subhan langsung berlari, sementara Bu Cici menyuruh mereka untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Beberapa warga mulai membukakan pintunya. Dia bertanya-tanya dan ada apa yang sedang terjadi. Mengapa anak-anak masih berkeliaran di luar rumah? Ayo, aku bantu, ucap beberapa warga. Para warga berduyun-duyun menuju Witan Salak sembari membawa lentera. Hal yang sama dilakukan oleh Pak Subhan. Dia masih mencari Karyo di pepohonan salak. Karyo. Pak Subhan melihat dengan mata kepalanya sendiri tubuh Karyo yang tergeletak di antara dedaunan yang berserakan, tepat di antara apitan pohon salak yang digunakan sebagai tempat bersembunyi Rusman dan Karyo. Awakmu panas, nang. Tangis Pak Subhan. Kala itu tubuh Karyo seperti orang yang terkena racun, membiru dan bengkak. Sesekali tubuhnya bergerak-gerak. Matanya masih melotot tajam ke arah yang tak dituju.
Pak Subhan segera mengangkat tubuh Karyo sambil menangis. Para warga yang baru saja datang menanyakan sesuatu yang sedang terjadi. Mereka membantu Pak Subhan untuk membawa Karyo ke rumah. Keadaan menjadi kacau. Seluruh warga desa W menuduh bahwa perbuatan keji ini adalah hasil rencana sempurna yang dikirimkan salah satu warga M dengan menjadikan anak kecil sebagai korban. Dengan perantaranya adalah pocong ireng atau pesugihan. Atas saran beberapa warga, diundanglah kiai di kampungnya untuk menyembuhkan Karyo. Kata kiai tersebut, belum ditumbalkan, masih bisa selamat. Lalu bagaimana Pak caranya mengembalikan Karyo? Tanya Pak Subhan. Kiai itu keluar rumah. Dia menatap bulan di langit sembari memainkan tasbihnya. Rumahmu ke arah barat? Tanya kiai itu. Betul Pak Kiai, jawab Pak Subhan. Para warga keluar dari rumah dan mengikuti arahan dari kiai itu. Dengarkan, pocong ireng itu akan datang lagi. Jangan ada yang keluar rumah. Bawa masuk seluruh barang-barang kalian yang ada di luar rumah. Sendal, pakaian, atau apapun. Bawa masuk ke dalam. Lalu pasang potongan bambu kuning di depan rumah jika rumah menghadap ke barat. Para warga mengiyakan. Belum sampai di situ. Kiai itu mengisyaratkan untuk seluruh keluarga Pak Subhan agar mendatangi rumahnya selama 7 hari. Lalu membacakan Al-Quran dan selama 7 hari berturut-turut agar Karyo bisa kembali seperti semula. Tidak boleh terputus. Pagi sampai siang, malam sampai pagi. Itu aturannya. Jika terputus, maka Karyo bisa saja tidak selamat. Kiai itu menilai dengan tepat tindakannya agar menjadi bahan renungan bagi setiap warga, bahwa segala sesuatu bila tidak dilakukan dengan halal, maka jatuhnya adalah kehancuran. Atas saran Kiai Desa W itu, para warga yang rumahnya menghadap ke arah barat mulai memasang bambu kuning di rumahnya masing-masing. Untuk Karyo sendiri, dia tidak dalam keadaan meninggal, juga tidak dalam keadaan hidup. Katanya masih di awang-awang. Sesekali kakinya dipegang, dia akan bergerak dan meronta-ronta kesakitan. Namun jika tidak, dia seperti orang mati, diam, kaku dan tak berdaya. Nang, wiso, Mario, cepet mari. Mamahmu ra kuat ndeleng kowe ra nganti mari. Ucap Pak Subhan. Bu Cici kabarnya selalu menangisi Karyo. Tubuhnya mulai kurus, matanya sembab. Namun di sela-sela itu, dia tetap bersikukuh untuk mengamalkan amanat yang telah diberikan oleh kiai itu. Tiap hari, di rumah Pak Subhan dibacakan Al-Quran. Pagi sampai siang, malam sampai pagi. Tidak boleh putus dibacakan selama 7 hari. Pertanyaannya, apa jadinya bila gagal? Menurut narasumber itu sendiri, si Karyo bisa saja meninggal dan dijadikan tumbal. Tapi pada dasarnya, tumbal itu bukan mengarahkan pada Karyo. Kiai itu menjelaskan, Karyo hanya kaget ketika melihat pocong ireng itu tepat berada di belakangnya. Seharusnya dia berlari mengikuti Rusman, namun dia hanya duduk terdiam dengan terus menatap wajahnya. Alhasil Karyo terkena sawan dengan badannya yang membiru. Kiai itu menjelaskan. Setelah ditelusuri, ternyata pocong ireng itu mengganggu warga yang notabene mempunyai garis perjalanan karir yang cukup baik. Di antaranya, ladang yang luas, sawah yang berhektar-hektar, kambing yang sangat banyak, rumah gedong, toko sembako yang ramai, atau pengusaha lainnya. Pak Subhan dan Kiai itu saling bertukar pikiran. Sudah 3 hari semenjak kejadian Karyo, warga tampak hati-hati dan waspada.
Namun pocong ireng itu belum ada tanda-tanda kehadirannya. Apakah ini semua palsu? Jika palsu, nanti kita lihat di ujung hari anakmu, tepatnya malam ketujuh. Dia akan datang menengok kembali rumahmu, ucap Pak Kiai tersebut. Tanpa dirasa, warga yang menilai itu adalah mitos memutuskan untuk melepaskan bambu kuning dari depan rumahnya. Warga kehabisan akal. Inilah yang terjadi ketika ideologi polos disuntikan dengan nalar yang asal jepret. Warga yang asalnya percaya menjadi pemberontak. Bodoh amat, bahkan tidak peduli mitos kuno itu. Pikirnya, mana ada pocong membunuh manusia? Tepat di malam ketujuh, suara lantunan ayat suci Al-Quran masih menggema di rumah Pak Subhan. Kiai itu agak santai dan duduk di depan rumah Pak Subhan. "Kowe weruh, nang apa pocong ireng kuwi mari ngene?" tanya Pak Kiai itu. "Golek tumbal," ucap Pak Subhan. "Bisa jadi, tapi bukan itu tujuannya," jelas Pak Kiai. "Lalu, apa tujuannya?" tanya Pak Subhan. "Ngancuri," ucap Pak Kiai itu. Malam ketujuh ini para warga keluar rumah seperti halnya malam-malam biasa. Tidak peduli mara bahaya atau keadaan yang sedang dalam keadaan waspada. Semua tampak biasa-biasa saja. Tepat tengah malam menuju pergantian hari, pocong itu menampakkan diri di antara rimbunan pohon pisang. Pak Kiai itu langsung berdiri sambil memegangi tasbihnya. Orang rumah keluar untuk melihat lebih jelas pocong ireng itu. "Walah, omah kuwi ra ono pring kuninge," ucap Kiai itu. Pocong itu menghilang dengan sekejap. Kiai itu langsung memasuki pemukiman warga yang berada di dekat pohon pisang. Terdata 3 rumah yang sandal, baju, dan barang-barangnya terjilat. Ternyata pemilik rumah itu adalah orang-orang yang mempunyai sawah yang luas. Kiai itu segera menggedor rumah yang sudah terjilat pocong ireng. Beliau juga menyembunyikan barang-barang yang sudah terjilat. "Oh, Pak Kiai. Loh, sendalku mari ngendi?" tanya Pak Suri, orang kaya di desa W. Pak Subhan yang melihat tingkah aneh Kiai itu langsung mendekatinya. Tampaknya ada sesuatu yang menjanggal. "Nang ngendi pring kuning kui?" "Tak buang, ra kanggo," ucap Pak Suri dengan santai. Kiai itu langsung memukul wajahnya dengan tasbih. "Lara Pak, napa Kui opo?" Sendal, baju, handuk yang telah terjilat pocong itu mengeluarkan asap. Bekas jilatan pocong ireng itu terdapat cairan hitam yang kemungkinan bisa menjadi sumber untuk membunuh korbannya. "Pak Kiai, kui opo?" tanya Pak Subhan. "Cairan ini yang menyebabkan kematian korbannya. Jika orang yang tidak tahu cairan yang menempel lalu memakainya, dia akan menjadi korban tumbal pocong ireng itu," jelas Kiai itu. Kiai itu mengelilingi pemukiman warga. Lebih tepatnya, dia akan cek seluruh rumah warga yang tidak terpasang bambu kuning yang fungsinya untuk menangkal dan mencegah pocong ireng itu menjilati barang-barang yang berada di luar rumah. Terdapat 20 rumah warga yang sandalnya dibuang langsung oleh Kiai itu. Katanya sandal itu telah terjilat langsung oleh pocong ireng itu karena tidak memasang bambu kuning. Selama 1 bulan, jika tidak mendapat korban, si pelaku akan menampakkan diri, ucap Kiai itu. Keesokan harinya, atas keberhasilan dan keteguhan hati dari keluarga Pak Subhan, Karyo sehat seperti biasanya. Kata dia,
Aku ditahan di suatu tempat, lalu dicambuk, disuruh menjawab siapa pemilik rumah yang kaya raya. Aku hanya menjawab 3 saja. Salah satunya Pak Suri. Semua tampak normal, namun masih dalam ranah waspada. Rumah Pak Subhan menjadi ramai semenjak Kiai itu sering berkunjung ke rumahnya. Sudah hampir 1 bulan, dia belum muncul juga. Han, maukah kamu saya beri tugas? Tanya Kiai itu. Siap Pak Kiai, jawabnya. Datangi rumah A, blok A. Ciri-cirinya rumah bertingkat. Kamu hanya lewat saja, tidak usah menatap jendela sebelah kanan. Di situ kamarnya. Pak Subhan langsung menuju desa M yang bersebelahan dengan desa W. Dalam kunjungannya, dia teringat bahwa rumah itu hanya satu-satunya yang bertingkat. Tidak ada rumah lagi yang lebih mewah darinya. Subhan ingat perkataan Kiai itu. Hanya lewat, jangan menatap jendela sebelah kanan, karena itu kamarnya. Desa itu sepi. Sedikit sekali aktivitas warganya. Warga di sana rata-rata pergi keluar daerah untuk bekerja di sana. Sedikit sekali yang memiliki sawah. Tak heran, desa M ini tergolong miskin dan pastinya warga di sekitaran desa M akan melakukan apa saja agar bisa hidup. Salah satunya adalah pesugihan. Ketika mencari-cari rumah yang dituju, Pak Subhan melewati sebuah rumah mewah. Namun di dalamnya terdengar keributan luar biasa. Pak Subhan tidak mau menguping. Dia terus berjalan dan pura-pura tidak tahu. Dia hanya mendengar segelintir ucapan dari seseorang laki-laki itu. Kiai bangsa, ucap laki-laki yang berada di rumah tingkat itu. Pak Subhan segera berlari karena informasi ini sangat penting dan harus disampaikan. Keringat dingin kala itu mengucur sangat deras, katanya. Antara hidup dan mati mendengar ucapan laki-laki itu. Jika dia ketahuan karena mendengar sedikit dari ucapannya, bisa-bisa Pak Subhan akan diteror kembali. Karena desanya bersebelahan, 10 menit lari pun sudah sampai. Sudah ketemu? Tanya Pak Kiai itu. Oh ya Kiai, jawabnya. Istirahatlah, besok rumah itu akan terbakar. Tapi sebelum itu, dia akan datang ke sini untuk menyerang lagi, ucap Kiai itu. Arab apa malih Kiai? Tanya Pak Subhan. Ngancuri, ucap Kiai itu. Selepas itu, Kiai itu mewajibkan untuk memasang bambu kuning di setiap rumah. Bukan hanya kepada rumah yang arahnya menghadap barat, tapi seluruh rumah. Katanya pocong ireng itu akan meneror dan melakukan apa saja yang bisa mendapatkan korban. Semua pintu ditutup. Seluruh barang seperti sandal, baju, handuk, sepeda motor, atau apapun dimasukkan ke dalam rumah. Uniknya rumah zaman dulu tampak depan sempit ketika masuk ke dalam sangat luas. Beberapa warga lain memilih untuk menemani Pak Subhan dan Pak Kiai yang sedari tadi menunggu kedatangan pocong ireng itu. Seluruh rumah telah mematikan damarnya. Hanya satu damar yang menyala. Rumah Pak Subhan seorang. Bambu kuning berjejer rapi di depan rumah. Tangisan bayi di malam hari memecahkan kesunyian malam. Sepertinya pocong ireng itu benar-benar datang. Kambing milik Pak Doyo memekik suara sahutan tanda bahaya. Hewan-hewan di sekitar desa W seperti memberikan sinyal akan kedatangan pocong ireng itu.
dia akan datang membawa dendam kepadaku. Aku telah menggagalkan pesugihannya, ucap Pak Kiai. Pak Subhan menengok orang rumah. Ternyata sudah pada tidur. Karyo tidur bersebelahan dengan neneknya. Bu Cici di kamar depan. Saudara-saudara yang ikut serta dalam membacakan Al-Quran untuk Karyo sudah pulang sebelum teror pocong ireng ini muncul lagi. Semuanya aman. Tinggal melihat langkah apa yang akan diambil oleh pocong ireng itu. Tepat ketika bulan purnama berada di atas kepala, sinarnya menerangi rumah warga dan pepohonan. Pocong ireng itu muncul di pohon pisang dekat rumah Pak Suri, rumah pemilik sawah yang amat luas. Kiai itu segera membacakan sesuatu di tasbih miliknya. Apakah semua rumah terpasang bambu kuning? Jika belum, segera pasangkan, saran Kiai itu. Sampun Kiai, jawab warga. Pocong ireng itu menghilang. Tampaknya dia menuju pemukiman warga. Namun sayang, usahanya sia-sia. Seluruh rumah telah terpasang bambu kuning. Tidak ada satupun celah untuk masuk dan menjilati atau meludahkan air liurnya kepada barang atau apapun. Pak Kiai, wis rampung? Tanya Pak Subhan. Nunggu sampai esok, jawab Kiai. Semua berjalan dengan lancar hingga azan subuh menggema. Suara kentongan yang terbuat dari bambu telah dipukulkan oleh beberapa warga. Pocong ireng itu gagal mengambil korbannya. Pagi harinya, banyak warga M yang keluar rumah untuk memadamkan api di rumah tingkat yang pernah dikatakan oleh Kiai itu. Rumah itu adalah pemilik pocong ireng sebagai pesugihan. Sempat beredar juga, pemilik pocong ireng yang berinisial S ini menolak untuk menukarkan keluarganya demi tumbal yang harus diserahkan selama 1 bulan terakhir. Sebagai gantinya, rumah itu terbakar karena menolak perjanjian yang harus disepakati. Rumah dan segalanya yang ada di dalam merupakan hasil pesugihan. Tidak ada yang tahu bagaimana nasib pemilik pocong ireng itu yang berinisial S. Namun kabarnya pernah bermunculan kembali di awal tahun 2002, namun dengan sudut pandang yang berbeda. Segala sesuatu yang dikerjakan dengan perbuatan di luar norma kehidupan, alam, dan agama, maka kehancuran yang akan didapatkannya.